Halo guys, balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas iOS 18.1.1 yang baru aja resmi dirilis sama Apple semalam atau tepatnya dini hari tadi. Jadi tiba-tiba aja nih semalam ada rilis iOS 18.1.1 yang sebenarnya ya memang harusnya iOS ini dulu sih dirilis, baru iOS 18.2-nya nanti gitu. Kira-kira apa aja isi dari iOS 18.1.1 ini? Atau cuma perbaikan aja? Jadi nggak usah berlama-lama lagi, simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out. Ya, semalam atau tepatnya di dini hari tadi, Apple resmi merilis iOS 18.1.1 ke seluruh pengguna iPhone. Dan tidak hanya itu aja ya, Apple juga merilis iPadOS 18.1.1, macOS 15.1.1, visionOS 2.1.1, dan buat pengguna iOS 17, Apple juga memberikan updatean terkait iPadOS 17.7.2. Nah, itu tadi adalah jajaran operating system Apple yang dirilis resmi sama Apple ya. Ini versi resmi, bukan versi beta. Jadi, menurut gue lo harus tahu isi update-annya apa aja. Oke, gue mulai dari build number terlebih dahulu. Jadi kalau kita pergi ke setting, general, terus gue pilih about dan pilih menu iOS version, maka di sini akan ada build number untuk iOS 18.1.1. Build numbernya ada di 22 beta 91 atau 22B91. Itu adalah build number yang dihadirkan untuk iOS 18.1.1. Lalu untuk modem firmware-nya ini ada di 2.20.03 ya. Ini modem firmware-nya nih di sini agak kecil ya, tapi ini modem firmware-nya. Lalu size update-nya berapa? Nah, size update ini setiap device, setiap iPhone itu berbeda-beda ya. Jadi gue ingetin kalau misalkan kalian lebih besar size-nya atau lebih kecil size-nya itu nggak masalah, karena di sini gue menggunakan iPhone 15 Pro untuk menggunakan iOS 18.1.1. Jadi pastinya size update-nya berbeda ketika kalian menggunakan iPhone XR, iPhone 11 atau iPhone lainnya. Nah, size update-nya ada di 302 MB aja. Cukup kecil ya? Ya iya, karena ini update-nya menurut gue minor ya, bukan major, alias cuman perbaikan, tidak ada fitur baru. Selalu, setiap angka ketiga setelah iOS 18.1, terus ada angka lagi di belakangnya, itu menurut gue update minor aja, atau update perbaikan, atau update security. Bukan update yang besar, seperti iOS 18.2, yang nantinya akan dirilis. Memang saat ini masih beta version. Di sini lo bisa lihat sendiri size update kecil banget untuk iPhone 15 Pro. Dan ya, isinya sudah pasti perbaikan aja dan security update aja. Tidak ada fitur baru, oke? Tapi meskipun begitu, beberapa hal udah gue coba dan memang gue pastikan di iOS 18.1.1 ini, khususnya di iPhone 15 Pro gue, memang tidak ada kendala ya. Maksudnya normal-normal aja perbaikannya, bahkan memang sebelumnya gue nggak ada bug ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang mengalami di iOS 18.1 terkait notes ya, dimana notesnya tuh seakan hilang atau seakan ke-delete. Jadi setelah update iOS, notesnya tuh pada hilang, nggak ada. Beberapa pengguna mengalami itu. Tapi gue nggak ngalamin sama sekali di iOS 18.1. Jadi ketika ada updatean iOS 18.1.1 seperti ini, ya gue langsung update aja. Terbukti di sini kalau kita cek ke software update di iPhone 15 Pro gue sudah iOS 18.1.1 gitu. Dan memang tidak ada yang signifikan. Jadi gue ngerasa masih sama aja, biasa aja, normal-normal aja untuk perbaikannya, karena memang gue nggak mengalami masalah atau kendala di iOS version sebelumnya. Tapi kalau teman-teman ada yang mengalami mungkin ya baterai boros, ada bug bermasalah dan lain sebagainya, mungkin ini adalah jawabannya. Jadi kalian harus update ke iOS 18.1.1. Cuman jujur, kalau gue pribadi, terutama secara performance, iOS 18.1.1 ini tidak ada kendala sama sekali yang digunakan sama gue di 15 Pro. Bahkan di iOS 18.1 di sebelumnya itu masih normal-normal aja untuk performance-nya, masih aman-aman aja, tidak ada kendala sama sekali gitu. Dan untuk baterainya gimana? Sejauh ini overall untuk baterai juga dari iOS 18.1 ya, memang terkesan boros, tapi terkadang gue ngerasa juga irit ya, karena memang kan pemakaian juga ya, tergantung penggunaannya setiap harinya. Kalau memang lagi hektik ya akan terasa boros. Tapi berbeda nih, jawaban di iOS 18.1.1 ini sudah kejawab, yaitu baterainya menurut gue lebih baik ya, nggak langsung turun drastis gitu loh dibanding iOS 18.1 sebelumnya. Meskipun gue tetap menyatakan iOS 18.1 terkadang boros tapi terkadang irit.
gitu ya. Cuman berbeda di S18-1.1 ini lebih baik lah baterainya ini. Tapi kan ini masih hari pertama ya, kita nggak tahu nih 3 hari ke depan atau 1 minggu yang akan datang. Baterai di S18-1.1 ini akan aman atau enggak gitu. Dan kalau kita cek ke daily baterai gua atau aktivitas baterai gua, kita pergi ke setting, lalu kita pergi ke baterai. Nah, lu bisa lihat sendiri deh di sini. Ini siklus charger gua aja tuh udah nggak nentu banget ya. Last chargernya aja bahkan di 83% dan gua sesantai itu karena memang bagi gua kalau udah di atas 80% udahlah, udah cukup, langsung bisa gue cabut charger dan langsung bisa gue gunakan. Tapi dengan catatan, kalau kalian mau melakukan hal yang sama, pastikan baterai health kalian masih di atas 80%. Karena kalau baterai health-nya di bawah 80%, kalian cabut charger itu di angka 80% atau bahkan di 50%, ya nggak terlalu tahan lama juga baterainya. Lo bisa lihat sendiri di sini screen aktifnya aja di 11 jam. Dan ini kebagi ya, maksudnya dari AS18-1 sebelumnya dan sekarang sudah menggunakan AS18-1.1 yang adanya perbaikan security juga gitu. Ini cukup padat banget karena iPhone 15 Pro yang gue gunakan ini bener-bener digunakan secara daily atau secara keseharian gue. Jadi lu bisa lihat sendiri aktivitasnya seperti ini. Charger, habis, charger, pakai, habis, charger, pakai, habis. Gitu ya. Dan kalau kita cek di sini baterai health-nya, ya baterai health-nya akhirnya turun ke 91% karena di sebelumnya bahkan gue sempet screenshot di Instagram dijadiin story. Lu bisa lihat di sini itu masih 92% dan sekarang sudah turun ke 91% setelah atau sebelum update S18-1.1 karena gue nggak ngecek lagi, baru ngecek sekarang detik ini gara-gara buka baterai health, gue baru tahu kalau baterai health gue udah 91%. Tapi it's okay, no worries, karena baterai health pasti akan turun selama iPhone-nya kita gunakan. Jadi buat teman-teman cukuplah, nggak usah terlalu khawatir yang berlebihan, karena baterai health memang kan fitur ini tuh bertujuannya untuk kita tahu kapan kita harus ganti baterai gitu. Jadi kalian nggak perlu mengkhawatirkan yang berlebihan. Tapi intinya baterai health di 91%, cycle count-nya di 423 dan ini untuk iPhone 15 Pro. Untuk baterai di S18-1.1 masih aman menurut gua, belum terlalu ada kendala apa-apa karena memang seperti gua katakan ya, S18-1 memang seakan seperti boros ya. Meskipun terkadang terasa irit tapi lebih banyak borosnya. Cuman di S18-1.1 ini gua akuin jauh lebih aman terkait drain atau penurunan baterai di iPhone kita pada saat kita sambil gunakan seperti ini ya. Dan ini masih aman di 70% karena last chargernya tadi di 83%, seperti itu. Jadi menurut gua S18-1.1 ini sepertinya baterainya jauh lebih baik dibanding iOS version sebelumnya. Begitu coy. Pasti kalian bertanya-tanya, apakah wajib update bang saat ini atau tidak? Menurut gua karena ini perbaikan kayaknya better langsung update aja. Tapi kalau kalian masih mau nunggu 3 hari ke depan atau 1 minggu yang akan datang baru update ke S18-1.1, monggo, silakan gitu ya. Tapi kalau gue pribadi menyarankan karena ini perbaikan dan ada security update juga. Kalau kita cek di sini, ini adalah security update-nya yang diberikan sama Apple untuk S18-1.1 di mana terkait JavaScript Core dan WebKit. Ya, jadi intinya ada perbaikan terkait bug serta ada update security. Jadi menurut gue buat lo semua rasanya update aja sih S18-1.1. Lagian size-nya juga kecil, nggak besar-besar banget gitu ya. Jadi gue menyarankan untuk update. Cuman kalau kalian lebih milih mau nunggu, silakan. Kayak gitu ya. Lalu apalagi? Ya menurut gue selama ini sejauh gue menggunakan S18-1.1 di iPhone 15 Pro, overall aman ya. Kamera aman, video, foto, portrait, aman-aman aja gitu. Nggak ada yang terkendala hal apapun ya. Bahkan di aplikasi foto pun di sini masih aman-aman aja, lu bisa lihat sendiri tuh. Dan ini kan filenya ini nge-cloud ya, jadi ada loading. Tuh ini filenya nge-cloud. Tapi intinya aman-aman aja, normal-normal aja, belum ada keluhan intinya sejauh ini. Dan terakhir dari gua, mungkin ini reminder buat lo semua kalau habis update iOS, coba biasakan juga untuk cek updatean version aplikasi di App Store. Untuk teman-teman yang memang tidak aktifkan auto update di App Store-nya, coba dicek ke App Store, lalu pilih sudut kanan atas yang ada profil kalian dan di-refresh aja menunya karena akan ada updatean version dari setiap aplikasi-aplikasi yang kalian gunakan. Dan ini penting banget untuk selalu up to date karena setiap aplikasi ini memberikan update itu menyesuaikan requirement iOS terbaru. Jadi penting banget untuk kalian update version hingga paling terbarunya. Seperti itu. Ini cuma reminder aja sih. Tapi kalau kalian nggak mau ngelakuin, silakan aja. Dan mungkin reminder juga dari gua untuk coba biasakan di beberapa hari sekali force restart iPhone-nya. Caranya tekan volume atas, lepas lalu lanjut tekan volume bawah, lalu lepas dan dilanjut tekan dan tahan tombol power hingga muncul logo Apple lalu dilepas. Itu dinamakan force restart. Nggak harus tiap hari, tapi intinya di beberapa hari atau seminggu atau 3 hari atau 5 hari sekali. Bebas,
perlu banget untuk dilakukan force restart untuk merefresh cache memori yang ada di iPhone. Seperti itu. Dan gue rasa itu aja ya. Tidak ada fitur baru, cuman update perbaikan aja, dan itu pun gue nggak ngerasa ada bug yang gue alami di iOS 18.1 kecuali baterai yang sedikit lebih boros. Lalu untuk baterainya juga di sini gue jauh lebih baik ketimbang iOS 18.1. iOS 18.1.1 ini menurut gue cukup lebih baik daripada iOS version sebelumnya. Jadi ya, gue cukup happy dengan updatean perbaikan ini. Cuman ya, buat teman-teman yang mungkin ada masalah atau ada kendala, bisa jadi penyelesaiannya di iOS 18.1.1 ini. Jadi gue persilakan untuk update ke iOS terbaru ini. Oke? Jadi gue rasa cukup ya. Itu aja kali ya. Nggak ada lagi yang memang perlu dibahas lebih jauh karena memang cuman perbaikan dan update security aja. Ya namanya juga iOS minor ya, alias angka ketiga di belakangnya, alias iOS 18.1.1.1. Jadi ya udah, nggak ada apa-apa lagi yang harus dibahas gitu. Segala saran yang kalian pertanyakan udah gue kasih tahu juga. Mau update sekarang, silakan. Karena gue menyarankannya juga untuk update sekarang gitu ya. Tapi kalau lu mau nanti setelah 3 hari kemudian atau 1 minggu kemudian, juga nggak apa-apa. Nggak ada masalah juga. Cuman baiknya memang update iOS ke paling yang terbaru atau iOS up to date gitu. Oke, segitu aja video kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun. Kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.